Bagaimana sih strategi untuk memulai bisnis startup apalagi di era digital ini? Pengen tahu? Simak terus videonya. Hai Sobat The Consulting, kembali lagi dengan saya Rio Kristiantoro. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang strategi memulai bisnis startup di era digital. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk like dan juga subscribe di channel ini karena kami selalu membagikan video-video edukasi seputar bisnis, pajak, dan keuangan. Strategi untuk memulai bisnis startup di era dimana era digital ini sangat maju gitu ya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, kita harus samakan dulu nih persepsinya terkait dengan bisnis startup ya. Jadi apa sih sebenarnya bisnis startup itu? Startup sendiri adalah sebuah perusahaan yang baru didirikan dan sedang dalam tahap awal pengembangan ya, dan fokusnya untuk menciptakan dan mengembangkan produk layanan yang inovatif dengan potensi pertumbuhan yang tinggi ya. Jadi yang baru rilis yang di era digital apalagi gitu ya, yang memberikan ataupun membangun produk-produk yang inovatif di era digital. Nah, perusahaan startup sendiri biasanya secara umum memiliki struktur organisasi yang sangat-sangat fleksibel ya, dan berorientasi pada inovasi. Jadi mereka itu atau bisnis startup ini ya, fokusnya adalah di bidang inovasi gitu ya. Jadi hal baru apa yang bisa mereka ciptakan gitu ya. Apalagi kalau kita ngomongin di era digital gitu ya, itu sangat banyak sekali bermunculan untuk perusahaan-perusahaan baru di bidang startup ini gitu ya. Dan semakin lama itu berkembang, semakin juga bisnis-bisnis startup dengan tipe-tipe yang variatif itu bermunculan gitu ya. Selain itu juga memulai bisnis startup ini itu memiliki model yang cukup terjangkau ya teman-teman ya. Jadi tidak terlalu rumit gitu ya dibanding perusahaan-perusahaan yang pada umumnya gitu ya. Tetapi dari hal itu juga ada efek negatifnya, yaitu persaingan bisnis di bidang startup ini sangatlah ketat. Karena apa? Karena itu tadi, kemudahan dalam investasinya, kemudahan dalam struktur organisasinya, sehingga mereka sangat fleksibel, sehingga bisnis-bisnis startup ini sangat banyak bermunculan. Selain itu ya, bagi mungkin teman-teman yang investor ya, sebagai investor, terutama investor di startup gitu ya, itu harus pinter-pinter memilih dan menganalisa gitu ya, apakah yang ditawarkan atau startup ini memiliki produk yang memiliki jangka panjang yang bagus atau mungkin memiliki nilai pasar yang bagus. Jadi harus benar-benar selektif gitu ya dalam memilih perusahaan ataupun bisnis apa yang ingin dikembangkan gitu ya. Strateginya ketika kita ngomongin bisnis startup ya, apalagi di era digital ini yang cukup banyak gitu ya, dan kita tahu aplikasi-aplikasi itu bermunculan ya, memudahkan kita dalam melakukan aktivitas kesehariannya. Berikut beberapa strategi yang mungkin bisa teman-teman terapkan. Oke, yang pertama adalah lakukan riset dengan cermat ya. Riset ini sangat penting ketika kita ingin membangun sebuah bisnis startup ya, terkait dengan konsep, produknya, target market, dan lain sebagainya, termasuk siapa yang akan menjadi kompetitor kita gitu ya. Jadi harus diriset dengan cermat peluang kita seberapa besar gitu ya, dan kebutuhan-kebutuhan itu ya, itu juga bisa kita penuhi nantinya ketika kita sudah melakukan riset ya. Riset ini macam-macam ya, bisa riset pasar, riset kompetitor, ataupun riset tentang teknologi apa yang akan dipakai gitu ya. Jadi risetnya di awal ini benar-benar sangat krusial sebelum membangun bisnis startup. Oke, yang selanjutnya yaitu berfokus pada solusi yang inovatif. Kalau kita lihat gitu ya di startup, mereka memang kebanyakan bergerak di bidang digital, apalagi pembuatan apps gitu ya. Itu sangat-sangat banyak dan bervariatif. Bahkan untuk menghitung sesimpel uang belanjaan bulanan rumah tangga, itu pun sudah ada apps-nya untuk ataupun tools-nya untuk membantu kita menghitung berapa
pengeluaran dan lain sebagainya, dan juga mampu menghitung proyeksi nanti untuk bulan depan kebutuhannya apa saja. Jadi solusi-solusi itu juga harus, inovasinya harus bagus gitu ya, karena itu nanti yang akan menjadi salah satu kalau bisa dibilang itu powernya dari startup kita gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu memiliki modal bisnis yang berkelanjutan ya. Berkelanjutan itu bukan berarti modal yang banyak ya, tetapi apabila nanti dibutuhkan, modal itu memang harus segera direalisasikan gitu ya. Maksudnya modal yang berkelanjutan adalah modal yang cukup ketika nanti ya bisnis startup ini akan berjalan ya, sehingga ketika memiliki modal-modal bisnis yang cukup gitu ya, itu nanti bisa bertahan ke depannya. Karena kalau kita ngomongin era digital, perubahannya sangat-sangat cepat dan drastis. Jadi kalau misalnya produk kita tidak mengikutinya, nah itu kita bakalan tertinggal. Kemudian selanjutnya yaitu memiliki tim yang kuat. Tim ini juga salah satu faktor yang sangat penting ketika kita membangun sebuah bisnis. Di dalam tim sendiri kita harus bisa build ataupun kita bisa membangun gitu ya. Tim yang kuat, artinya kuat apa? Dari kekuatan secara teknis dan juga non teknisnya. Mungkin secara teknis dalam hal pengerjaan ya, cuman secara non teknisnya itu lebih ke menjaga hubungan dan lain sebagainya gitu ya. Itu juga harus kuat. Karena apa? Di dunia era digital ini persaingan tentunya ketat. Kalau misalnya melihat potensi orang itu bagus, mereka nggak akan ragu untuk narik dan memberikan fasilitas yang mungkin lebih ditawarkan dari kita. Tetapi kalau kita bisa memberikan sesuatu hal, nilai lain yang mereka bisa rasakan, nah itu akan menjadi penilaian tersendiri. Nah selain itu pun, tim yang kuat juga bisa membantu Anda juga dalam bekerja, tentunya dalam hal pembagian tugas ya. Jadi beberapa tugas yang Anda bisa delegasikan ke tim Anda. Jadi Anda tidak perlu lagi terlalu banyak pekerjaan, sehingga bisa saling sharing dan saling melengkapi gitu. Untuk strategi yang selanjutnya yaitu menggunakan teknologi dan digital marketing ya. Jadi harus tahu teknologi yang terbaru itu apa ya, kemudian yang lagi viral, yang lagi hot gitu ya, itu apa di satu era tersebut. Startup kita harus bisa menyesuaikan kondisi di mana masyarakat ataupun target pasar kita itu sudah bergerak ke arahnya kemana sih gitu loh. Jadi harus bisa langsung menyesuaikan. Kemudian masalah digital marketing pun itu juga tidak kalah penting, karena digital marketing mencakup juga untuk bagian visualisasi ya. Jadi secara tampilan itu juga lebih bersahabat atau lebih menarik, bahkan sehingga menjadi satu ciri khas sendiri gitu. Kemudian strategi selanjutnya yaitu berfokus pada pengguna ya. Maksudnya berfokus pada pengguna ini gimana? Yaitu berfokus pada pengalaman pengguna kita dan memastikan bahwa produk yang kita berikan gitu ya, itu sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna kita. Jadi ketika pengguna kita itu memberikan kritikan, itu saya sarankan untuk diterima dan menjadi bahan evaluasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu beradaptasi dengan cepat. Nah ini kalau kita ngomongin era digital ya, itu kan pergerakannya itu sangat cepat. Jadi perpindahan ataupun tren-tren yang mereka terapkan itu dari waktu ke waktu itu sangat-sangat cepat dan sangat bervariatif sekali. Jadi kita harus bisa mengikuti era itu. Jadi update-update ataupun layanan apa yang bisa kita tambahkan di situ, mengikuti apa yang terjadi pada eranya. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai ketemu dalam video selanjutnya.